Namaku Feby. Aku seorang mahasiswi jurusan teknik di sebuah institut terkenal di kota Bandung. Saat ini aku sedang menyelesaikan tugas akhir. Dan biasanya, seperti mahasiswa tingkat akhir lainnya, aktivitas ini membuatku harus sering menginap di kampus. Khususnya di lab jurusan, untuk menyelesaikan beberapa simulasi dan penelitian. Saat itu sore hari, di akhir pekan yang gerimis. Aku berjalan menyusuri koridor-koridor panjang yang suram menuju lab jurusanku. Entah mengapa tak seperti biasanya. Aku berencana menghabiskan malam akhir pekanku menginap di sana. Padahal aku tahu, aku tak perlu lagi sering-sering menginap di kampus. Disebabkan penelitianku kini mulai menemukan titik terang. Dan beberapa simulasiku cocok dengan teori. Lagi pula, seharusnya aku menerima ajakan pacarku yang ingin sekali pergi denganku di akhir pekan ini. Tapi entahlah, aku menolak ajakannya dengan alasan tugas akhirku belum selesai dan deadline-nya sudah semakin dekat. Aku sampai di depan lab jurusan. Ketika aku buka pintu, hawa dingin tiba-tiba menerpaku. Pasti AC-nya hidup semua. Pikirku begitu. Setiba di dalam, aku melayangkan pandanganku ke seluruh ruangan. Sepi sekali hari ini. Ratusan komputer layar datar terhampar berbaris-baris hingga ke belakang. Semua tampak jelas dan sangat terang. Mungkin karena lantai keramik yang putih mengkilap, memberikan efek terang jadi 2 kali lipat. Di ujung paling belakang, di komputer bernomor 333, aku melihat seseorang sedang duduk di sana. Sepertinya dia serius sekali dan nyaris tidak bergerak. Tubuhnya tidak terlihat olehku karena tertutup CPU dan monitor. Hanya puncak kepalanya saja yang terlihat menyembul. Tapi sepertinya dia laki-laki. Mungkin mahasiswa angkatan di bawahku. Karena tampak tidak terlalu familiar wajahnya. Tapi mengapa dia memilih komputer paling belakang ya? Apa dia benar-benar melakukan penelitian
sedang melihat sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Itu urusannya. Apa peduliku? Aku memilih komputer paling belakang, paling dekat pintu. Aku memang lebih nyaman duduk di sana. Setelah memasukkan username dan password, aku mulai membuka file-file penelitianku. Dalam beberapa menit saja, aku sudah tenggelam dengan simulasi-simulasiku. Semua program ku jalankan. Dan sambil menunggu hasilnya, seperti biasa aku membuka jejaring sosial. Melihat apa-apa saja hal terbaru dari teman-teman. Tapi akhirnya aku agak terganggu ketika tiba-tiba icon chatting room di pojok kanan bawah monitor terus berkedip-kedip, menandakan ada seseorang yang mengirimiku pesan. Komputer ini terhubung ke semua komputer di ruangan ini, bahkan ke semua komputer di kampus ini. Dan chatting room itu adalah fasilitas untuk pengguna komputer agar bisa berkomunikasi lewat pesan ke seluruh pengguna komputer lainnya yang sedang online. Aku mengklik icon itu dan sebuah Windows berisikan pesan terbuka. Di sini dingin sekali. Begitu pesan itu tertulis, aku langsung melihat siapa pengirimnya. Ben. Dari komputer bernomor 333. Aku menoleh ke belakang, memastikan siapa sebenarnya Ben. Karena setahuku, aku tidak punya teman atau kenalan bernama Ben. Tapi yang kulihat, mahasiswa yang duduk paling belakang itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah mengirimiku pesan. Dia tetap diam seperti pertama kali aku melihatnya ketika masuk tadi. Seolah dia tidak peduli dengan kehadiranku. Walaupun terang, anehnya aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi entah karena perasaanku saja, tampaknya mahasiswa yang duduk di ujung paling belakang itu seolah tak mau memperlihatkan wajahnya. Ketika aku berdiri dan mengangkat tumit supaya bisa lebih tinggi untuk melihat wajahnya, mahasiswa itu malah semakin menundukkan kepalanya sampai sepenuhnya tersembunyi di balik monitor. Kamu Ben? Angkatan berapa? Tanya
penasaran. Tak ada jawaban. Satu-satunya suara yang kudengar dari ruangan itu adalah suara dengung lemah yang berasal dari CPU komputer yang sedang hidup. Halo? Kamu bisa dengar aku nggak? Tanyaku lagi kepadanya. Lama ku tunggu, tapi tetap tidak ada jawaban. Ya sudahlah. Barangkali dia sedang memakai headset. Pikirku begitu. Aku kembali duduk menghadap komputerku dan mengetik sesuatu untuk membalas pesan tersebut. Iya, dingin sekali. Kayaknya kamu bisa matiin salah satu AC-nya. Remote-nya ada di dekat kamu kan? Setelah itu aku mengecek programku yang sedang running. Tumben kali ini agak lama, kataku dalam hati. Sambil menunggu lagi, aku mengetikkan beberapa kata yang kupikir cukup penting pada TA-ku dan melanjutkan mengupdate status jejaring sosialku dengan mengetikkan orang asing mengirimku pesan kalau hari ini dingin sekali. Tapi tak lama kemudian icon chatting yang sudah kututup tadi berkedip-kedip lagi. Ih, orang ini iseng banget sih, kurutuku dalam hati. Aku mengabaikannya dan tetap melanjutkan pekerjaanku. Selang beberapa menit, saat aku dipusingkan dengan hasil simulasiku yang ternyata berbeda dengan kemarin, icon itu berkedip-kedip lagi. Aku akhirnya mengklik icon tersebut dan beberapa pesan langsung terbuka. Aku ingin keluar. Di sini gelap, dingin sekali. Tolong aku. Tolong keluarkan aku. Apa-apaan nih orang? Gila. Kecamku dalam hati. Dengan kesal aku mengetikkan beberapa pesan yang menurutku akan membuatnya sakit hati. Kalau mau sinetron jangan di sini, Mas. Saya sedang tidak mood main drama hari ini. Simulasiku hari ini tampaknya tidak berjalan baik. Bayanganku, tugasku ini akan gagal. Di saat aku sedang pusing memikirkannya, tiba-tiba icon chatting room itu berkedip-kedip lagi. Kali ini lebih sering dari sebelumnya. Awalnya tidak kuindahkan, tapi lama-lama mengganggu juga.
aku buka juga pesan itu. Aku sudah seminggu lebih di ruangan ini tanpa makan dan minum. Pakaianku basah semua dan aku sangat kedinginan. Di sini juga tak ada lampu. Sekelilingku gelap gulita. Mungkin aku akan mati di sini. Tubuhku sudah mati rasa. Aku tak tahan lagi. Tolonglah aku. Apa-apaan orang ini sih? Aku benar-benar kesal. Simulasiku tak berjalan lancar. Dia malah mengirimiku pesan-pesan aneh. Ini sungguh menyebalkan. Aku berdiri dan berbalik sambil mendengus marah. Kursiku sampai terempas keras ke belakang. Heh, gue lagi gak main-main nih ya, kataku dengan nada kasar. Heh, gue gak lagi main-main ya, kataku dengan nada kasar. Asal lo tau aja ya, lo tuh ganggu banget tau gak? Lihat nih, gue jadi harus cek ulang program gue gara-gara ini. Orang yang duduk di ujung belakang itu tetap diam. Dia sama sekali tidak bereaksi dengan kata-kataku. Seolah dia tidak mendengar apapun. Aku masih tak bisa melihat wajahnya. Kepalanya nyaris tersembunyi di balik layar monitor. Kesal diabaikan, aku menggebrak meja. Woi, dengar gak sih lo? Bermaksud menggeretaknya dan membuat nyalinya ciut. Tapi tidak. Dia tetap diam seperti sebelumnya. Tak bereaksi sedikit pun. Dengan sedikit mengancam, aku pun bilang, sekali lagi lo message gua, liatin aja ya. Aku kembali duduk dalam keadaan marah. Aku benar-benar emosi. Dan akhirnya ini membuatku tak bisa berkonsentrasi lagi. Siapa sih orang aneh itu? Rasanya aku tidak pernah mengenalnya. Dan kurang ajar banget. Dia berani-beraninya ngirimin pesan-pesan aneh. Seolah-olah aku ini kayaknya mudah aja percaya. Terus ketakutan dengan ceritanya. Aku kembali menghadap layar monitorku. Dan setengah kecewa. Karena harus memulai dari awal lagi memeriksa ulang programku yang cukup panjang. Tapi baru saja aku memulai, icon sialan itu berkedip-kedip lagi. Aku benar-benar kesal dan memukul meja di depanku. Dalam hitungan detik, aku bangkit berdiri dan sudah setengah jalan menuju sudut ruangan di mana komputer bernomor 333 itu berada. Sekarang aku hanya berjarak beberapa meter dari komputer 333 sialan itu. Dan orang aneh itu tetap bersembunyi
balik layar monitornya. Aku berhenti mendadak. Ketika aku sudah berjarak 1 langkah dengan komputer 333 itu. Dan tidak ada orang yang duduk di sana. Tempat duduk itu kosong seperti lainnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia pergi begitu saja tanpa melewatiku. Karena satu-satunya pintu keluar ada di depan ruangan dekat komputerku. Tapi anehnya, komputer 33 itu hidup. Layarnya terang. Ketika aku melihat tempat duduknya, ada bekas cekungan di situ. Jelas sekali bekas orang duduk di sana. Dan baru saja pergi meninggalkannya. Aku melayangkan pandangan ke seluruh ruangan. Berharap orang itu berdiri di suatu tempat di ruangan ini. Tapi tidak ada. Semua tampak serba putih seperti biasa. Cahaya lampu begitu terang dan mustahil menyembunyikan apapun dalam bayangan gelap. Dan semuanya dapat terlihat jelas. Dan semuanya dapat terlihat jelas. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Aku kembali melihat layar monitor komputer 33 itu. Bergegas, aku meninggalkan komputer 33 itu dan berjalan kembali menuju komputerku. Tapi baru saja aku sampai di tengah ruangan, aku mendengar sebuah kursi diseret pelan di belakangku. Apa mungkin dia sedang mempermainkanku? Aku membungkukkan badan. Barangkali saja dia bersembunyi di bawah meja komputer. Aku terus merendahkan kepalaku dan menyelidiki setiap kolong meja. Semua tidak ada apa-apa. Semua kolong tampak seperti biasanya, dipenuhi kabel-kabel. Aku mengatur nafasku. Tiba-tiba aku mendengar
Ada sesuatu yang bergerak di sebelah kiriku. Sudut mataku pun menangkap seperti ada sosok seorang di sana. Dan ketika aku lihat, wah! Aku menangkap ada gerakan samar di balik kolong meja di salah satu sudut ruangan. Aku melihat ada bagian tubuh yang tak tertutupi sepenuhnya. Ketika aku menggeser tubuhku untuk bisa melihat siapa orang yang sedang bersembunyi itu, aku melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Apapun itu, yang jelas bukan manusia. Terlihat sedang jongkok. Wajahnya yang keriput. Terlihat sangat pucat dengan kedua bola mata putih besar melotot. Dan dia menyeringai padaku, memperlihatkan deretan giginya yang kecil-kecil tajam seperti mata gergaji. Aku panik. Dan ketika aku berdiri, kepalaku membentur ujung meja. Aku pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruangan lain bersama beberapa penjaga yang menemukanku pingsan. Saat ditanya mengapa, aku pun bercerita. Selesai bercerita, aku pun lantas bertanya, apakah ada yang mengenal seorang mahasiswa bernama Ben? Ketika ditanya itu, ekspresi mereka langsung berubah. Penjaga itu bercerita, dulu memang ada anak yang bernama Ben. Dulu dia sering sekali dibully oleh teman seangkatannya.
sampai dia tidak punya teman. Dan sekarang entah di mana dia. Yang pasti, Ben sudah lama tidak terlihat di kampus ini. Terakhir, bapak itu melihat Ben berada di laboratorium. Tepat di komputer di pojok ruangan. Yang aku yakini sebagai komputer nomor 333.